Perhatikan berapa pernyataan berikut. Nilai cepat rambat sekian, panjang gelombang siam, nilai cepat rambat 0,5, panjang gelombang 3. Dua gabus berjarak 3 meter terapung di puncak gelombang. Ya, terapung di puncak gelombang. Kita buat ilustrasinya ya. Ya. Antara kedua gabus terdapat 2 lembah. Jadi gabus pertama di puncak. Antara gabus pertama dan kedua terdapat 2 lembah. Lembah 1, lembah 2. Berarti di sini. Nah, ini jaraknya 3 meter. 3 meter. 3 meter ini berapa gelombang? Dari puncak ke puncak 1 gelombang. Puncak ke puncak 1 gelombang. Berarti ini 2 gelombang. 2 lambda 3 meter. Jadi 2 lambda sama dengan 3 meter. Lambdanya adalah 3 bagi 2. Lambdanya adalah 1,5 meter. Jadi panjang gelombangnya 1,5 meter. Berarti ini salah ya. Yang betul yang ini. 2 betul. Di 4 salah. Kalau ada 4 salah, 2 harus betul. Enggak ada 2 salah. Nah. Terus berikutnya, energi yang dibutuhkan 6 sekon untuk berpindah dari satu gabus pertama ke gabus kedua. Berarti dari sini ke sini, ini waktunya 6 second. Nah, ini ke sini tadi berapa gelombang? 2 lambda. Berarti N-nya 2 gelombang. 2 gelombang itu sama dengan 2 lambda. Ya. Berarti kita cari frekuensi N per T. Jadi 2/6 berarti 1/3 Hz. Ya. Baru kita cari V. Ya, V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 1,5, F-nya itu 1/3. Dapatnya 0,5 meter per second. Jadi cepat rambat gelombangnya 0,5 meter per second. Ini salah, satu salah. Jadi jawabannya adalah C. Silahkan screenshot dulu. Kalau sudah screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sebuah partikel bergerak harmonik dengan amplitudonya 10 cm dengan frekuensi adalah 20 per pi, simpangannya Y 6 cm. Pertanyaannya adalah kecepatan partikel saat simpangannya sekian. Berarti kecepatan ditanya kecepatan pada saat simpangan. Ya. VY sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Ya. Omega dengan 2 pi F. Ya. 2 pi F, F-nya 20 per pi. Jadi omeganya adalah 40 radian per second. Nah, di sini hati-hati ya. Di sini kan satuannya meter per second, meter per second, meter per second. Nah, ini amplitudonya cm diubah ke meter. Ya. 0,1 meter, 0,6 meter, 0,06. Jadi VY omeganya udah ketemu 40 akar 0,1 kuadrat dikurangi 0,06 kuadrat. Akar ya 0,1 dikuadratin 0,01 dikurangi 0,06 dikuadratin ya 0,0036.
40 akar 0,0064. Berarti VY-nya adalah 40 kali 0,08. 3,2 meter per second. Dah nih jawabannya. Screenshot dulu. Kalau dari screenshot kita lanjut soal berikutnya. Sebuah partikel, ya, ini kita lihat di sini rumusnya kita pakai. Sebuah partikel bermassa 50 gram, massanya 50 gram. Menurut persamaan Y sama dengan 8 sin 100 T. Berarti Y sama dengan A sin omega T. Jadi amplitudonya ini, omeganya ini. Berarti di sini satuannya cm sekon. Berarti amplitudonya adalah 8 cm. Omeganya 100 radian per second. Ditanyakan energi total partikel. Berarti sama dengan energi mekanik total, ya. Energi mekanik itu sama dengan energi, ya. Berarti energi total itu sama dengan energi mekanik setengah Ka kuadrat. Nah, kita cari K, nilai K-nya berapa di sini? Bentar. Bentar ya. Nilai kita cari K, ya rumusnya apa cari K? Bentar, Bapak cari dulu. K itu rumusnya, kok K itu konstanta? Nilai K itu rumusnya sama dengan omega kuadrat kali M. Berarti ini sama dengan setengah K omega kuadrat kali M kali A kuadrat. Nah, di sini A-nya 8 cm, berarti 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Kenapa saya ubah ke meter? Ini satuannya Joule. Joule itu satuan SI, ya. Terus masanya juga diubah ke kilogram, 50 per 1000 kilogram. Tinggal masukkan angka setengah, omeganya adalah 100 dikuadratin. Masanya adalah 50 per 1000. A-nya adalah 8 kali 10 min 2 dikuadratin. Jadi setengah, ini 10 pangkat 4. Ini coret 1. Jadi 5 per 100 kali 64 kali 10 min 4. Coret dengan ini 10 pangkat 2. 64 coret dengan 2, 32. Berarti sama dengan 10 pangkat 2 kali 5 kali 32 kali 10 min 4. Ini energi mekaniknya. Nah, 52 kali 32 kali 5 dapatnya 160. Kali ini sama ini 10 pangkat minus 2. 2 tambah min 4 kan minus 2. Jadi energi mekaniknya adalah 1,6 Joule. Energi total itu sama dengan energi mekanik 1,6 Joule. Jawabannya C, screenshot dulu. Sudah di screenshot semua, kita lanjutkan lagi soal berikutnya.
Ini ya, fluida statis juga masuk ya, semester 2. Jika F1 yang digunakan memompa piston sebesar 30 Newton. Jadi F1-nya 30 Newton. A2-nya di sini adalah 2 meter persegi, F2-nya yang berapa? Jadi rumusnya adalah F2 ya per A2 sama dengan F1 per A1. F2 dicari, A2 2, F1 30, A1 0,75. Kali silang 0,75 kali F2 sama dengan 30 kali 2. 0,75 itu sama dengan 3/4 kali F2 sama dengan 60. F2 sama dengan 60. Dipindah ruas dibalik 4/3 coret 20. Jadi F2-nya adalah ya 80 Newton. Jawabannya D. Silakan screenshot dulu. Jadi screenshot ya, lanjut. Sebuah benda terapung di atas fluida dengan 1/4 volume benda itu berada di atas permukaan fluida. Jadi kalau digambar, nah ini 1/4-nya. Berarti ini volume tercelup 3/4-nya. Ya. Volume tercelupnya 3/4 V. 1/4 V misalnya ya, cara gampangnya ya. Benda itu muncul jika massa jenis fluida zat cair fluida itu 1.200 kg per meter kubik, maka massa jenis benda adalah, rumusnya itu gaya Archimedes sama dengan W. W itu bisa M kali G, bisa rho benda kali G kali volume benda. Volume benda utuh ya. Berarti bisa saya gunakan FA-nya ini rumusnya rho zat cair kali G kali volume tercelup. Ini rho benda kali G kali volume benda 100%. Ini G-nya coret. Massa jenis zat cair 1.200, volume tercelup 3/4 V. Massa jenis benda kali volume benda 100% ya V. Ya, 100%-nya V. Ini coret. Ya, ini coret dengan ini 300. Jadi massa jenis benda adalah 300 kali 3, 900 kg per meter kubik. Dah, silahkan screenshot dulu ini. Jadi screenshot ya, kita lanjut soal berikutnya. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa berbentuk seperti gambar berikut. Luas penampang A1 sama dengan 25 cm persegi. A2 5 cm persegi. Jika aliran pada penampang 1 berarti V1 sama 10 meter per second, maka V2-nya berapa? Ini hukum kontinuitas. A1 V1, A2 V2. A1 25, nggak usah diubah, ini perbandingan. V1 10, A25 kali V2. Ini coret dengan ini dapat 2, sehingga V2-nya adalah 25 kali 2, 50 meter per second. Udah, screenshot dulu jawabannya. Kalau sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya.
Air dalam bak setinggi 0,2 meter terletak 5 meter di atas permukaan tanah. Di dasar bak terdapat lubang keran kecil sehingga air memancar keluar jatuh dari permukaan tanah dengan R. Nilai R adalah, atau R itu disebut X. Kalau di sini saya gambarkan X. R boleh, X boleh. Nah, di sini rumusnya X itu sama dengan 2 akar Y1 kali Y2. Y1 itu ini ke sini, ini Y1. 0,2 meter. Ini ke sini Y2. 5 meter. Berarti langsung masuk aja X 2 akar Y1 0,2. Y2-nya 5. X sama 2 kali akar 1. 2 kali 1, X-nya adalah 2 meter. Jawabannya A. Silahkan di screenshot dulu. Silahkan di screenshot. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Ini gelombang bunyi. Sebuah ambulan bergerak dengan kecepatan 50 meter per second sambil bunyikan sirine dengan frekuensi 420 Hz. Seorang pengendara motor menyusul ambulan dengan kecepatan, berarti di belakangnya. Ini motornya. Ini ambulannya di depan. Ya. Kecepatan sumber yaitu ambulan 10 meter per second. Frekuensi sumber yaitu ambulan 420 Hz. Pengendara motor kecepatannya V pendengar adalah 5 meter per second. V udara sama dengan 340 meter per second. Berapakah frekuensi sirine yang didengar oleh pengendara motor? Berarti frekuensi pendengarnya berapa? Rumusnya frekuensi pendengar sama dengan VU plus minus VP per VU plus minus VS kali Fs. VU 340, hati-hati. Ini pendengarnya VP. VP itu pendengarnya mendekati sumber, coba. Pendengar mendekati sumber. Maka VP bernilai positif. Berarti ini positif, VP-nya adalah 5. Per VU-nya adalah 340. Sumbernya menjauhi pendengar karena sumbernya di depan. Menjauhi pendengar. Jadi sumber menjauhi pendengar. Itu bernilai positif VS-nya. Jadi tambah 10 kali Fs-nya 420. Fp sama dengan 345 dibagi 350 ya kali 420. Saya coret. Ya. Kita hitung Fp-nya 345 dibagi 35 dapatnya ini kali 42. 414. Ya, screenshot dulu. Silakan di screenshot. Dari screenshot semua udah ya. Kita lanjut soal berikutnya ya. Dawai piano panjangnya 0,5 meter, jadi panjangnya L dan masanya 10 gram atau 10 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Jadi masanya ini 1 kali 10 pangkat min 2 kilogram.
ditegangkan F 200 Newton. Pada saat dipetik akan menghasilkan nada-nada, maka frekuensi nada atas ketiga. Ya. Di sini N0 itu nada dasar. N1 nada atas pertama. Berarti kalau nada atas ketiga, berarti N-nya adalah 3. Ya. Berapakah frekuensinya? Berarti ya Fn sama dengan N plus 1 pakai rumus ini per 2L kali V. Jadi F3 3 plus 1 per 2 kali L. L-nya adalah 0,5. V-nya pakai rumus ini, V. Akar F kali L per M. Jadi 4 per 1. Akar F, F-nya 200. L-nya 0,5 per M-nya adalah M-nya 1 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini 4 akar ini dikali 100 ya per 10 pangkat min 2. 1 kali 10 min 2 ya 10 minus 2 aja. Berarti F3 sama 4 akar 100 itu 10 pangkat 2 per 10 pangkat min 2. Jadi F3 sama dengan 4 akar 10 pangkat 2 dikurangi min 2. Jadi 4 akar 10 pangkat 4. Akar 10 pangkat 4 itu 10 pangkat 2. Jadi F3 400 Hz. Jawabannya D, silahkan screenshot dulu. Sudah di screenshot semua? Sudah ya, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Lanjut ya. Intensitas bunyi mesin jahit sedang bekerja adalah 10 pangkat min 9. Jadi mesin jahitnya I-nya 10 pangkat min 9. Intensitas ambangnya I0-nya adalah 10 pangkat min 12. Maka taraf intensitas bunyi untuk 10 mesin jahit berarti N-nya 10. Berarti ini taraf intensitas keduanya itu berapa? Kita cari dulu taraf intensitas yang pertama. 10 log I per I0. Ini yang pertama ya. 10 log I 10 min 9 dibagi 10 pangkat min 12. 10 log ini min 9 jadi 10 min 9 min 12. Jadi TI yang pertama 10 log 10 pangkat plus ya. Jadi min 9 plus 12 berarti 3. Nah, 3-nya turun. Jadi 3 kali 10 berarti 30 log 10. Log 10 itu nilainya 1. Berarti 30 kali 1 ya 30. Berarti TI 1-nya adalah 30 desibel. Sekarang cari TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N. 30 plus 10 log N. N-nya 10. Log 10 itu 1. Jadi 30 plus 10 kali 1 ya 10. 40 desibel. TI2. Yang terakhir. Jawabannya D. Maksudnya jawaban terakhirnya ini. Silakan screenshot dulu, baru lanjut soal berikutnya. Ini adalah gelombang bunyi ya. Sudah di screenshot semua, kita lanjutkan lagi ya. Dua celah sinar di cahaya berarti celah Young ya. Dengan panjang gelombang lambdanya
650 nanometer, berarti 650 kali 10 min 9 meter. Letak layar dengan celah, berarti layar L 80 cm, berarti 0,8 meter atau 8 kali 10 min 1 meter. Jika jarak kedua celah, berarti D-nya adalah 0,02 mm, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 mm, diubah ke meter ya. Diubah ke meter berarti naik 3 tangga, berarti 10 minus 3, berarti D-nya ini 2 kali 10 pangkat min 5 meter. Kita ubah ke meter semua. Ya, jawabannya keubah ke meter semua. Lambda ketemu nih. Jarak orde kedua dengan pusat berarti N-nya 2. Berarti tanya Y-nya berapa. Ikuti ini orde terang ya. Kita anggap orde terang. Jarak orde terang ke pusat. Ini pakai rumus ini. Jadi N lambda dy per L. Intinya kita ubah gimana cara persamaan dari Y. Ini pindah ke sana. N lambda L D kali Y. Ini pindah ke kiri. N lambda L per D sama dengan Y. Berarti Y sama dengan N lambda L per D. N-nya 2. Lambdanya 650 kali 10 min 2. Min 9. Kali L 8 kali 10 min 1 per D 2 kali 10 min 5. Kita coret habis, coret 10 pangkat min 4. 650 kali 8. Ya, Y-nya ini 5200 kali 10 min 5 meter. Coba lihat angka yang 5,2 itu ini ya, dibagi ke senti ya. Berarti Y-nya ini sama dengan, tulis dulu 52 kali 10 min 3 meter. Diubah ke senti ya. Meter ke senti turun 2 tangga. Berarti 52 kali 10 min 1 meter. 5,2 meter. Dan 5,2 senti. Diubah ke senti ya. Ini senti, ini senti. Ini senti. 5,2 senti. B silahkan screenshot dulu. Gelombang bunyi. Gelombang cahaya. Udah di screenshot semua ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya ya. Seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 800 nanometer, lambdanya 800 nanometer, berarti 800 kali 10 min 9 meter, berarti lambdanya adalah 8 kali 10 pangkat min 7 meter. Dijatuhkan tegak lurus dengan pada kisi pada spektrum orde ketiga, berarti N ketiga, karena orde ketiga, bentuk alfanya atau tetanya, tetanya 37 derajat. Jumlah kisi dalam garis per sentimeter. Ditanya N-nya berapa. Dalam garis per sentimeter ya. Ini aja. Ini kita ubah ke senti aja karena jawabannya senti. Jadi kita ubah ke senti aja. Berarti ini 8 kali 10 min 7. Biarkan meter dulu aja, nanti terakhir aja ya. Rumusnya N lambda D sin theta. N-nya 3, lambdanya 8 kali 10 min 7. D sin 37. Jadi 24 kali 10 min 7 sama dengan D
sin 37 adalah 0,6. Dipindah ke sini. D sama dengan 24 kali 10 Pak min 7 dibagi 0,6. Ya, ini 40 kali 10 Pak min 7 meter. Jawabannya kan cm ya, kita ubah ke senti. 40 kali 10 Pak min 7 kali 10 pangkat 2 cm. Berarti D-nya ini 40 kali 10 Pak min 5 cm, atau D-nya ini adalah 4 kali 10 Pak min 4 cm. Nah, dicari N seper D. Jadi 1/4 kali 10 pangkat min 4. Ini naik ke atas. 10 pangkat 4/4. 10 pangkat 4 itu berapa? 10.000 dibagi 4. Ya, berarti 2500 garis per sentimeter. Silakan di screenshot dulu jawaban nomor 15. Sudah di screenshot ya. Ini gelombang cahaya. Kalau udah di screenshot, kita lanjut lagi soal berikutnya. Bentar lagi ini mati ya, karena kurang dari 1 menit nanti gabung kembali. Termometer X telah ditera menunjukkan angka minus 30 pada titik beku air. Jadi termometer X membandingkan dengan Celsius, ini kan jawabannya Celsius.